pendapat Sayyidatuna Aisyah tentang gempa bumi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tidaklah gempa bumi terjadi melainkan 3 hal, 3 perkara ini sudah merajalela. Apa 3 hal tersebut? Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama kata Sayyidatuna Aisyah, istahalla zina, perzinahan menjadi perkara yang halal. Perzinahan menjadi sesuatu yang halal. Perzinahan dianggap sesuatu yang halal. Orang-orang berzina tidak lagi malu kepada Allah, tidak lagi malu kepada sesama manusia, tidak lagi malu kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang, sore, malam berzina. Laki-laki, perempuan di tengah jalan, di pinggir jalan bergandengan tangan. Para pemuda-pemudi kita, mereka bergandengan tangan, mereka berzina di pinggir jalan, tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzina adalah dosa yang besar. Akan tetapi ada 2, ada orang berzina terang-terangan, ada orang berzina secara sembunyi-sembunyi. Orang yang berzina secara terang-terangan dosanya lebih besar daripada orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Sebab orang yang berzina secara terang-terangan seakan-akan berzina mereka anggap sesuatu yang halal, yang mereka pertontonkan, saudara-saudara, tidak memiliki rasa malu kepada Allah dan rasa malu kepada Rasulullah SAW. Perzinahan di mana-mana. Perzinahan dianggap perkara yang halal. Yang kedua, wa istibahal khumur, khamr dianggap perkara yang dibolehkan. Minuman keras, khamr, narkoba adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang dianggap sesuatu yang diperbolehkan. Orang tua mabuk, orang muda mabuk, yang kaya mabuk, yang miskin mabuk, pagi mabuk, siang mabuk, sore mabuk, malam mabuk. Minum khamr dianggap seperti minum air putih. Coba kita lihat berapa banyak orang-orang kita, para pemuda-pemudi kita di pinggir-pinggir jalan, mereka pertontonkan membawa botol-botol khamr, mereka minum khamr, seakan-akan khamr, mereka bikin khamr tersebut seperti sesuatu yang boleh, kayak minum air putih, saudara-saudara. Coba kau lihat malam tahun baru atau malam Valentine, malam minggu di Indonesia, yang paling banyak yang melacur, yang paling banyak berzina, yang paling banyak mabuk-mabukan bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, abnaul muslimin, putra-putri Islam, anak-anak Islam yang paling banyak yang rusak, yang bejat, yang melacur, yang mabuk-mabukan adalah anak-anak Islam, saudara-saudara. Putra-putri kita yang paling banyak rusak, putra-putri kita yang paling banyak melacur, putra-putri kita yang paling banyak berzina, putra-putri kita yang paling banyak mabuk-mabukan. Wa darabu bil ma'azif. Penyebab ketiga daripada gempa bumi adalah banyak orang-orang lupa kepada Allah. Mereka memainkan musik-musik yang membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kau lihat anak-anak zaman sekarang, pagi, siang, sore, malam sibuk dengan TikTok, sibuk dengan perkara-perkara musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sibuk dengan handphone kalian semua. Pagi, siang, sore, malam, tiap saat, tiap jam kalian sibuk pegang kalian punya handphone. Tapi alhamdulillah ini kampung, mudah-mudahan kalau di perkampungan biasanya jarang orang main handphone. Tetapi enggak juga, sekarang di kampung-kampung juga orang sibuk pakai handphone, betul? Anak kecil umur 9 tahun, umur 10 tahun udah bisa main handphone. Yang tua, nenek-nenek udah pakai handphone. Anak kecil main handphone, nenek-nenek main handphone. Suami istri duduk main handphone, si istri sibuk main handphone, suami main handphone, sehingga handphone menjadi sebab hubungan orang yang dekat menjadi jauh, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Handphone merampas kau punya waktu, kau punya kehidupan. Handphone merampas masa kecil anak-anak zaman sekarang. Kalau dulu kita orang masih kecil, itu nggak ada handphone, enak kita main, masa kecil kita bahagia, masa kecil kita enak. Tapi anak-anak zaman sekarang, masa kecil mereka sudah dirampas oleh handphone. Bukan berarti nggak boleh main handphone, silahkan kalian main handphone sesuka hati kalian, silahkan main handphone. Akan tetapi jangan sampai handphone menjadi sebab engkau jauh dari Allah, apalagi menjadi sebab putusnya hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang, sore, malam berzina, kemudian mabuk-mabukan, kemudian sibuk untuk mendengarkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah. Inilah 3 perkara, inilah 3 sebab yang membuat
adanya gempa bumi, saudara-saudara. Makanya ketika ada bencana, ketika ada ketika Allah kasih musibah, jangan kalian bertanya, jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau kasih bencana? Ya Allah, kenapa kau kasih musibah? Ya Allah, kenapa kau beri tanah longsor? Kenapa kau beri kebakaran? Kenapa ada kebakaran? Kenapa ada banjir? Kenapa ada tsunami? Ya Allah, kenapa kau tumpahkan air laut ke muka bumi? Ya Allah, kenapa gunung-gunung kau hancurkan? Kenapa gunung-gunung berterbangan? Kenapa tanah-tanah longsor? Kenapa bumi berguncang? Kenapa ada gempa bumi? Jangan sekali-kali engkau bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada engkau punya diri. Tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada anak-anak kita, tanyakan kepada orang-orang tua kita, tanyakan kepada pemuda-pemudi kita, tanyakan kepada para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para penceramah, para pengkhutbah, tanyakan kepada para aparat, tanyakan kepada para pejabat, tanyakan kepada para pemerintah, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, tanyakan kepada anak-anak muda, orang-orang tua, tanyakan kepada rakyat kita, masyarakat kita, bangsa kita, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para pemerintah, maksiat apa, dosa apa yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat, ketaatan apa yang kita tinggalkan sehingga mengundang bala dan bencana bagi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, saudara-saudara. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah, itu adalah akibat perbuatan dari tangan-tangan kalian. Bukankah Allah berfirman, wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan, itu datangnya dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu daripada keburukan, itu akibat dirimu sendiri. Oleh karenanya, saudara-saudara, kembalilah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah, bertobatlah kita kepada Allah. Saudara-saudara kita yang diberikan musibah, yang diberikan bencana di Cianjur, itu bisa jadi, bisa dapat musibah, bisa dapat bencana, itu akibat daripada perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kita yang berbuat dosa, kita yang berbuat maksiat, saudara-saudara kita di Cianjur yang terkena bencana dan musibah, saudara-saudara. Oleh karenanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang dari ini majelis, pulang dari ini perkumpulan, kuatkan kita punya iman, tekadkan kita punya iman, tanamkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah kepada ajaran Allah dan kepada ajaran Rasulullah, berpegang teguhlah kepada Al-Quran, berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para pewaris Nabi Muhammad, jangan jauh dari penyambung lidah Nabi Muhammad, jangan jauh dari para pemegang tongkat estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, sebelum saya